Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan penjelasan dari pertanyaan kenapa sih PMT untuk pemasangannya selalu diapit oleh dua PMS. Nah, perlu kita ketahui PMT maupun PMS ini adalah sama-sama saklar. Kalau bahasa Inggrisnya itu PMT itu CB atau circuit breaker, sedangkan PMS itu adalah DS, disconnecting switch. Nah, apa yang membedakan dari kedua saklar ini? Yang membedakan adalah peredamnya. PMT itu saklar yang memiliki peredam, sedangkan PMS itu adalah saklar yang tidak memiliki peredam. Itu yang membedakan yang pertama. Jadi dari peredamnya. Kemudian yang kedua adalah dari kerjanya, cara kerjanya. Jadi untuk bekerja, untuk membuka atau menutup, PMS itu harus bekerja dalam keadaan tidak berbeban. Itu yang harus diingat. Jadi ketika aliran kabel ini ada arusnya, PMS tidak boleh bekerja. Sedangkan PMT itu bekerja dalam keadaan berbeban. Artinya, misalkan nih ada pemeliharaan di jaringan. Artinya aliran listriknya harus diputus. Nah, misalkan di sini ada gangguan nih. Nah, arusnya yang ke sini itu kan harus diputus karena mau dilakukan pemeliharaan di sini. Nah, yang bekerja duluan itu adalah PMT karena sementara ada arus yang lewat. PMT harus bekerja dulu. Ketika PMT sudah bekerja, artinya sudah membuka, sudah memutus aliran arus yang di jaringan, baru PMS ini bekerja. Jadi ya tidak boleh PMT aja yang bekerja, tidak boleh. Jadi PMT bekerja dulu, setelah itu baru PMS bekerja. Tidak boleh PMS dulu, karena PMS tidak ada peredamnya. Nanti kalau PMS dulu yang bekerja, akan muncul busur api. Jadi seperti itu. Nah, begitu juga sebaliknya. Misalkan nih, pemeliharaannya sudah selesai di sini. Nah, mana yang harus bekerja dulu? Yang harus bekerja dulu adalah PMS. Ini keduanya harus bekerja dulu, harus nutup dulu. Ketika kedua PMS ini sudah nutup, baru kemudian PMT di sini menutup. Sehingga aliran listrik akan mengalir normal kembali. Jadi seperti itu alur kerja antara PMT dan PMS. Jadi PMT itu saklar yang punya peredam, PMS itu saklar yang tidak memiliki peredam. Keduanya sama-sama saklar, fungsinya untuk menghubungkan atau memutus aliran arus listrik. Itu kenapa PMT kok diapit oleh PMS. Jadi ketika ada pemeliharaan PMT, ya PMS-nya kan tidak ada arus nih. Misalkan nih PMT-nya peredamnya harus diganti, misalkan peredamnya menggunakan minyak, harus diganti nih minyaknya. Nah kan ketika PMS ini buka kan tidak ada arus yang di PMT sini, maka itu salah satu fungsinya PMS ketika dilakukan pemeliharaan PMT. Oke, kemudian di sini ada PMS tanah. Nah, PMS tanah ini fungsinya untuk ketika ada gangguan, maka arusnya digroundingkan. Ketika ada pemeliharaan, arusnya digroundingkan. Takutnya ada arus bocor. Nah, ketika ada pemeliharaan kan bahaya kalau ada arus bocor, bekerjanya tersengat listrik. Karena ada arus bocor kan bahaya, maka jaringannya harus ditanahkan. Demikian penjelasan kenapa PMT dan kok diapit oleh PMS. Saya akhiri penjelasan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.